Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan ridhonya sehingga kita bisa hadir di Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan insyaallah bersama-sama dengan orang-orang yang mulia untuk kita tunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul anam, sebagai manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam untuk keselamatan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah Jumat siang hari ini, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian untuk marilah kita senantiasa meningkatkan dan memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Dan kita pastikan, janganlah kita mati, janganlah kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali
kita telah memastikan diri kita sebagai muslim yang sempurna. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang mulia ini, yaitu kita memperbanyak doa. Doa, mengapa kita disunnahkan untuk memperbanyak doa? Karena doa adalah intisari dari ibadah kita. Semua ibadah yang kita kerjakan semuanya mengandung doa. Ibadah salat yang kita kerjakan mengandung doa, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam. Ibadah puasa terdapat doa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lain. Inti daripada ibadah kita itu adalah doa. Dan doa adalah senjata dari kaum muslimin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang soleh dulu, termasuk Nabi dan Rasul, senjata yang ampuh yang beliau miliki orang-orang soleh terdahulu adalah dengan doa. Sehingga banyak perjuangan yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu hanya dengan mengandalkan doa yang dipanjatkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nabi dan rasul yang paling banyak diabadikan doanya di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang bulan depan kita peringati syariatnya dengan melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari doa-doa Nabi Ibrahim kita akan belajar, kita akan memetik pelajaran penting dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita lihat doa-doa apa saja yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama bisa kita lihat di dalam surah As-Saffat di ayat ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas sholihin." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang termasuk anak-anak yang soleh. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim ini? Bahwa doa Nabi Ibrahim yang pertama kali beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dianugerahi, memohon dianugerahkan anak yang soleh. Mengapa anak yang soleh, jamaah sekalian dimuliakan Allah? Karena anak yang soleh adalah anak yang akan, generasi yang akan melanjutkan perjuangan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari doa Nabi Ibrahim ini yang diijabah oleh Allah, yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dua anak keturunan yang kemudian juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang ditempatkan di Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ishak yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, yang sekarang ini diklaim sebagai milik dari tentara-tentara Zionis Israel laknatullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran? Kita bisa lihat di dalam surah Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah, tetapkanlah aku dan keturunanku untuk senantiasa melaksanakan sholat dan terimalah doaku. Apa pelajaran penting
penting dari doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, bahwa ternyata perintah salat itu tidak hanya ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah salat adalah ibadah yang diperintahkan, yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ibadah salat jamaah sekalian dimuliakan Allah? Karena ibadah salat ini adalah ibadah pokok, ibadah wajib, ibadah yang menjadi landasan dari ibadah kita yang lainnya. Dalam salah satu sabda Nabi dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-salat. Ibadah yang pertama kali dihisab di hari kemudian nanti adalah ibadah salat kita. Maknanya, jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau ibadah salat kita baik, maka akan baiklah juga ibadah-ibadah kita yang lain. Tapi kalau buruk, kalau rusak ibadah salat kita, maka tidak bernilai ibadah-ibadah kita yang lain. Tidak bernilai ibadah puasa kita yang kita kerjakan. Tidak bernilai ibadah zakat kita, ibadah haji kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain kalau ibadah salat kita rusak. Oleh karena itu saya berwasiat kepada diri pribadi saya dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sekali-sekali remehkan salat kita, utamanya salat 5 waktu kita, karena dialah yang menjadi ibadah pokok, yang menjadi landasan dari diterimanya amal-amal ibadah kita yang lain. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang ketiga, apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan anugerahilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir." Doa ketiga yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah beliau memohon untuk dijadikan negerinya menjadi negeri yang aman dan negeri yang dilimpahi rezeki yang banyak. Maka tidak heran doa Nabi Ibrahim ini berlaku sampai hari ini. Di antara daerah di dunia ini, negara teraman dan melimpah rezeki adalah negara Arab Saudi, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka tidak heran kalau kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, kalau kita melakukan perjalanan dari Mekkah ke Madinah, yang kita lihat hanya hamparan gurun pasir yang tandus. Tapi mengapa Makkah Al-Mukarramah menjadi daerah yang dipenuhi, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak buah-buahan, berlimpah makanan. Padahal daerah tandus itu adalah berasal dari negeri-negeri, daerah-daerah sekitar dan negeri dari luar. Itu adalah doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan sejak dulu. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sayangnya tahun ini dan tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima karena pandemi. Maka kita berdoa jamaah sekalian. Kita berdoa, kita bersungguh-sungguh mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa hidup dengan normal seperti biasa. Bayangkan kalau nanti tahun depan tidak bisa lagi dilaksanakan ibadah haji.
Musibah apa yang menimpa kita? Indonesia sebagai negeri terbesar penduduknya, penduduk muslim terbesar di dunia, tidak bisa melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban, salah satu kewajiban dari umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Rabbku, ini doa dahsyat sekali, pendek tapi maknanya luas jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kita bisa hafalkan ini kalau kita kembali ke rumah. Di surah Ibrahim ayat 41, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Rabbku, ampuni aku. Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk diampuni untuk dirinya sendiri, tapi dilanjutkan wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Padahal kita baca dalam sejarah orang tua Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala. Tapi mengapa beliau mendoakan ayahnya, mendoakan orang tuanya? Kemudian siapa lagi yang didoakan Nabi Ibrahim? Walil mu'minina, dan orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari perhitungan, pada hari kiamat nanti. Ini doa dahsyat sekali jemaah sekalian dimuliakan. Kita ulang-ulangi ini doanya. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengajak, marilah kita memanfaatkan Jumat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Kita jangan lewatkan untuk kita memperbanyak doa, utamanya sebentar sesudah kita melaksanakan sholat asar sampai terbit terbenamnya matahari masuk maghrib. Jangan kita lupakan berdoa di waktu yang mustajab tersebut. Kita minta doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan untuk segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mari kita menundukkan kepala kita, memusatkan hati pikiran kita. Kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur yang panjang untuk kita
mengarungi hidup dan kehidupan yang akan datang untuk kita beribadah, beramal soleh untuk bekal kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوة يا خالي الهاجر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يرزقكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة